Tangan kanan naik setinggi telinga. Jari 5 berjari. Negara kita telah merdeka. Bensound.com. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Dalam catatan sejarah revolusi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi peristiwa revolusioner yang tidak hanya melahirkan kisah kepahlawanan dan patriotisme, namun juga menyimpan berbagai kisah kelam tentang mereka yang menjadi korban kekerasan berdarah atau pelaku selama masa yang penuh gejolak ini. Dalam keadaan yang baru merdeka, kondisi Indonesia yang seharusnya menjadi pesta kemerdekaan yang penuh dengan kebahagiaan, namun kala itu pesta kemerdekaan itu ternyata penuh dengan pergolakan berdarah. Di lain sisi, kala itu dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, pemerintah masih kesulitan memulihkan ketertiban di berbagai wilayah dan juga saat itu terjadi kevakuman pemerintahan. Namun, karena meluapnya semangat kemerdekaan dan euforia kebebasan dari belenggu penjajahan, terjadi konflik sosial yang diwarnai dengan aksi kekerasan berdarah yang dimotori oleh kelompok bersenjata dari berbagai latar belakang, seperti Laskar Rakyat, kelompok pemuda, hingga kumpulan jagoan dan preman untuk mengambil alih kontrol sejumlah wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh militer Jepang maupun Belanda. Meski masih menjadi kontroversi, peristiwa yang dikenal dengan peristiwa periode bersiap ini terjadi di berbagai daerah, termasuk di daerah Simpang Klep Surabaya pada sepanjang bulan September hingga Oktober 1945. Mereka yang dulunya terinjak dalam penjajahan seolah-olah menuntaskan balas dendamnya. Dengan bambu runcing yang sakral akan senjata perjuangan itu menjadi salah satu senjata untuk menghabisi orang-orang kolonial, baik Belanda, Jepang, dan siapapun yang pro penjajah, serta kaum feodal termasuk rakyat sipil pribumi dari berbagai etnis dengan sangat kejam. Agustus 1945, setelah 2 kali diserang bom atom oleh pasukan sekutu, Jepang menyerah dan menyatakan kekalahannya dalam Perang Asia Timur Raya. Sebagai pihak yang kalah, Jepang mendapatkan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah bekas penjajahan mereka. Sembari menunggu kedatangan pasukan sekutu, di Indonesia, kekalahan Jepang dimanfaatkan para tokoh pejuang kemerdekaan sebagai momentum untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Berita proklamasi kemerdekaan yang menyebar cepat ke pelosok tanah air bukan hanya disambut gembira oleh sebagian rakyat Indonesia, namun juga meluapkan gelora semangat dan balas dendam yang tumpah di mana-mana. Selama masa penjajahan Belanda maupun Jepang, orang pribumi Indonesia yang dulunya sering mengalami kekerasan, penindasan, hingga penghabisan oleh para penjajah Belanda maupun Jepang menjadi trauma yang besar dan sudah biasa menimpa orang-orang pribumi. Namun, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, mereka
sudah berani melawan dan mulai bergerak untuk membalaskan dendamnya yang tersimpan sudah puluhan tahun lamanya. Karena itulah, rakyat mulai membentuk laskar-laskar pro-revolusi. Perkumpulan-perkumpulan dari yang kecil sampai yang besar bermunculan. Hampir semua anggota-anggotanya memiliki senjata hasil rampasan militer Jepang maupun Belanda. Mereka mulai membalaskan dendam kepada orang-orang Belanda maupun tentara Jepang. Bahkan, berbagai agitasi muncul di pelosok-pelosok daerah. Kekacauan masa bersiap ini terjadi pada akhir tahun 1945 hingga sepanjang tahun 1946. Masa-masa yang penuh ketidakpastian kala itu, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi di sejumlah sudut kota. Pelakunya diduga merupakan sejumlah gerombolan yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari Laskar Rakyat dengan dalih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peristiwa yang mewarnai masa bersiap ini terjadi di Surabaya, tepatnya di Simpang Klep atau yang sekarang letaknya di samping gedung Balai Pemuda Surabaya. Sebagaimana yang termaktub dalam The Forgotten Killings, menurut Rosalind Hewitt, pada sepanjang bulan September hingga Oktober 1945, orang-orang Eropa, Indo, Ambon, dan Manado, pria maupun wanita, dikumpulkan dengan dalih melindungi mereka dari kekerasan dan menawan mereka di Simpang Klep. Jika ditemukan benda-benda yang berhubungan dengan Belanda seperti bendera, pin, dan lainnya, mereka langsung dihabisi di tempat dengan cara dipancung. Simpang Klep Surabaya yang kini dikenal dengan nama Balai Pemuda, dahulunya gedung ini merupakan tempat bagi para pemuda-pemudi Belanda untuk berpesta dan melakukan pertemuan-pertemuan. Ketika revolusi pecah atau ketika masa bersiap, kompleks Simpang Klep dijadikan markas besar bagi Pemuda Republik Indonesia atau PRI cabang Simpang. Di tempat Simpang Klep inilah orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan Belanda, pro-Belanda atau mata-mata sipil Nika dikumpulkan menjadi satu oleh para pemuda PRI. Bahkan, para pejuang PRI itu kerap melakukan penyiksaan dan eksekusi mati secara membabi buta dan beramai-ramai. Sorak-sorak anti-Belanda dan ujaran-ujaran kemarahan lainnya seperti merdeka atau mati, londo danco, bunuh anjing Nika, terdengar menggema di seluruh daerah termasuk di sekitar kota Surabaya. Pembunuhan terhadap orang-orang Eropa ini berawal dari pengadilan jalanan terhadap mereka yang dicurigai sebagai antek atau mata-mata Nika yang sebenarnya juga terjadi di berbagai tempat di seluruh kota. Pada sepanjang bulan September hingga Oktober 1945, di Surabaya misalnya, pemuda-pemuda pribumi yang tergabung dari berbagai laskar termasuk PRI melakukan aksi teror di berbagai tempat di Surabaya. Dengan berbekal bambu runcing, pedang, dan beberapa senjata rampasan Jepang, gerombolan Pemuda Republik Indonesia atau PRI ini menangkap orang yang dianggap pro-Belanda maupun pro-Jepang. Bahkan, banyak juga yang menangkap warga pribumi sendiri yang terdiri dari warga Ambon, Sulawesi, hingga peranakan etnis Tionghoa. Setelah ditangkap, mereka dikumpulkan dan ditahan menjadi satu di Simpang Klep Surabaya. Kalaupun tidak ditemukan barang-barang terkait atau bukti, para korban akan dibawa ke penjara Kalisosok dan Bubutan untuk diinterogasi. Orang-orang yang dibawa ini dikabarkan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Pengalaman mengerikan itu juga pernah dialami oleh Leonor Sinsu Andris, yang mana ia merupakan saksi mata yang juga merupakan korban. Pengalamannya ini dimuat dalam Arsip Nasional Belanda.
Diceritakan pada tanggal 22 Oktober 1945 pukul 8 pagi hari, Leonor Sinsu Andries dibawa oleh PRI ke gedung Simpang Klub atas tuduhan kepemilikan bendera Belanda. Sesampainya di sana, Leonor bersama tawanan lain harus terus menundukkan kepala. Melihat sekeliling adalah larangan keras dan tentunya dapat berakhir dengan kematian. Setelah itu, tawanan diinterogasi oleh Rustam dan Sutomo atau Bung Tomo yang bertugas sebagai propaganda PRI. Mereka yang dinyatakan bersalah diberi tulisan musuh dan divonis hukuman mati. Namun, sebelum divonis, mereka terlebih dahulu harus melihat bagaimana tawanan lain dieksekusi di lantai dansa bagian taman Gedung Simpang Klub Surabaya. Dalam kesaksiannya di Simpang Klub yang termuat dalam Arsip Nasional Belanda ini, Leonor menceritakan kejadian demi kejadian eksekusi yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kala itu, salah satu korban dilecehkan secara brutal. Tak lama kemudian, korban diminta untuk tengkurap di atas lantai yang tingginya sekitar 10 cm. Lehernya tepat di tepian lantai dengan wajah menghadap ke atas membuat leher tawanan menegang. Lalu, dengan satu sabetan pedang Jepang, Rustam si Algojo memenggal kepala tawanan. Meski Leonor tidak menyebut angka pasti dari korban kekejaman pemuda PRI di Simpang Klub ini, namun ia meyakini bahwa korban mencapai ratusan. Kala itu, ia juga sempat melihat dua tubuh mayat wanita yang bertumpukan di sisi pintu dengan tali tergantung sepanjang 1 meter. Dari bagian belakang gedung, ia juga melihat 3 wanita ditusuk bambu runcing dan kemudian tubuh wanita ini dibuang ke Kalimas. Menurut pendengarannya, 3 wanita itu dihukum karena dituduh bekerja sama dengan Jepang. Di lain sisi, untuk tawanan yang masih keras kepala, setelah disiksa, mereka diangkut ke atas truk dengan badan penuh luka. Kelompok itu terdiri dari berbagai macam kebangsaan. Sebagian besar dari mereka adalah orang asli Eropa atau Indo-Belanda. Untuk keputusan Leonor sendiri, akhirnya ia diperbolehkan pulang karena mereka tidak bisa membuktikan Leonor bersalah. Sebelumnya, dia sempat diinterogasi oleh Sutomo, lalu dipindahkan ke Sulawesi untuk diinvestigasi. Setelah menceritakan kejadian demi kejadian yang ia alami di depan matanya sendiri, dalam akhir kesaksiannya, Leonor mengatakan neraka mungkin tidak lebih mengerikan daripada apa yang terjadi di Simpang Klub hari itu. Dalam peristiwa pergolakan masa periode bersiap di Surabaya, termasuk di Simpang Klub, menurut sumber Belanda, nama Sutomo atau Bung Tomo yang terkenal dengan seruannya di radio selama pertempuran Surabaya dan sebagai figur utama pertempuran Surabaya merupakan sosok sebagai otak di balik pembunuhan massal dalam masa periode bersiap. Namun, menurut Adi Setiawan dalam Surabaya, di mana kau sembunyikan nyali kepahlawananmu, mengungkapkan bahwa keterlibatan Bung Tomo dalam pergolakan masa bersiap di Simpang Klub ini masih mengundang kontroversi. Meski Sutomo bergabung dengan PRI, namun Sutomo tidak sejalan dengan PRI yang dipimpin oleh Sumarsono. Oleh karena itu, Bung Tomo mendirikan organisasi BPRI pada tanggal 12 Oktober 1945, yang mana tanggal tersebut terjadi sebelum tragedi di Simpang Klub. Bahkan, Bung Tomo dalam autobiografinya, ia diculik ke Simpang Klub pada saat kejadian penghabisan. bensound.com. Sementara itu,
mengenai kesaksian Leonard Sinsu Andries yang termaktub dalam Arsip Nasional Belanda menyebut bahwa Sutomo atau Bung Tomo merupakan sosok sebagai otak di balik pembunuhan massal dalam masa periode bersiap. Namun, kesaksiannya ini menjadi sebuah kejanggalan karena kala itu banyak orang yang tidak mengenal Sutomo, termasuk dia sendiri. Di lain sisi, dalam kesaksiannya, Leonard menceritakan kisahnya seakan-akan dalam kisahnya ia leluasa melihat sekeliling tanpa kawalan dan bebas berjalan-jalan. Hal yang terdengar aneh, seakan-akan kisahnya menjadi kontradiktif dengan situasi yang ia gambarkan sendiri pada waktu itu. Dalam catatan sejarah Indonesia, catatan mengenai masa periode bersiap ini sulit ditemukan termasuk bukti kekerasan. Bahkan, topik masa bersiap ini nyaris tidak pernah diperbincangkan dalam cerita-cerita resmi maupun populer. Akibatnya, setelah revolusi berakhir, di Indonesia nyaris tidak ada inisiatif untuk menyelidiki kasus pembunuhan massal. Tanpa adanya penjelasan sejarah yang lebih luas sebagai rujukan, maka pembunuhan yang terjadi pada periode masa bersiap ini hanya akan dilihat sebagai akibat kekacauan di Pulau Jawa dan korban yang berjatuhan hanya dilihat sebagai kemalangan semata. Pada akhirnya, kebenaran tentang kisah pembunuhan selama periode masa bersiap ini mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap dengan signifikan. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.